Sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Dalam sidang Selasa pagi, jaksa mendakwa Mario Dandi dengan pasal penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pertama, primer, bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Dalam sidang juga terungkap detail peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Mario Dandi Satrio alias Dandi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dandi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak. Sementara atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ya, pada intinya kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kita jadwalkan untuk saksi. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 13 Juni dan Kamis 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Ya pemirsa, akhirnya rangkaian sidang kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandi, anak bekas pejabat pajak yang juga kini jadi tersangka KPK sudah dimulai. Tentunya sidang ini harus kita pantau bersama, apalagi Mario ini dijerat pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kita doakan sama-sama agar hukuman yang diberikan adalah hukuman yang seadil-adilnya, khususnya buat korban David Ozora beserta keluarga. Jangan lupa juga kasus yang mengikutinya, yaitu pengungkapan harta dari Rafael Alun yang harus dibuka terang benderang kepada publik. Selain berita kasus penganiayaan Mario Dandi, saya juga punya berita yang juga melibatkan anak muda dan menyedot perhatian publik hingga Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu kasus siswi SMP asal Jambi yang sebelumnya dipolisikan karena mengkritik pemerintah Kota Jambi. Nah, kabar terbarunya bahwa polisi sudah resmi menghentikan kasus siswi SMP ini. Dan pemirsa, langsung saja ya kita mulai konspirasi Prabu kali ini bersama saya Prabu Revolusi. Polda Jambi memediasi kasus siswi SMP berinisial SFA yang dipolisikan karena mengkritik Pemkot Jambi. Proses mediasi dihadiri pihak Pemkot Jambi dan terlapor SFA serta orang tuanya, pengacara, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jambi. Dari hasil mediasi yang dilakukan tertutup ini, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan kasusnya dihentikan. Karena anak kita ini sudah menyadari akibat karena kondisi masih di bawah umur, pengendalian emosinya belum terkendali dengan baik, sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf. Sehingga dari permohonan maaf itulah yang mendasari bahwa pemerintah Kota Jambi melalui kabel hukumnya untuk mencabut laporannya. Memang di luar dari itu ya, atensi dari Pak Menko Polhukam, kami sudah berpikir ya dari awal bahwa tujuan kami yaitu menyelamatkan anak ini. Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah adanya permintaan maaf dari siswi SMP SFA
yang diterima oleh pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi pun telah mencabut laporannya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. SFA, siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini, viral setelah mengunggah video kritikannya terhadap pemerintah Kota Jambi di media sosial. SFA menyayangkan aktivitas truk bertonase 20 ton lebih melintas ke depan rumah neneknya. Hal ini membuat rumah dan sumur neneknya yang merupakan pejuang kemerdekaan RI rusak. Namun unggahannya berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Jambi oleh Pemkot Jambi. Yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik, tapi yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Nah, ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini termasuk sara ya, karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Ya, dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua. Itu ada di menit 156 sampai menit 02. Kasus ini juga sempat menarik perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kompolnas untuk mendampingi SFA. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita sekarang ke informasi lain yang juga tidak kalah viral soal penjualan tiket Timnas Indonesia lawan Argentina yang kembali ludes terjual dengan sangat cepat. Kurang dari 15 menit setiap harinya. Ini ada saingan ya tiket Coldplay yang juga sama-sama habis dalam tiket war. Tiket FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina kembali ludes terjual pada Selasa 6 Juni 2023. Tiket yang mulai dijual sejak pukul 12 siang itu langsung habis dalam waktu 5 menit. Harga tiket termahal yaitu VIP seharga Rp4.250.000. Sedangkan harga paling murah yaitu kategori 3 dengan harga Rp600.000. Harga tiket ini sudah termasuk pajak dan biaya servis, namun belum termasuk biaya payment gateway. Pada seluruh masyarakat pecinta sepak bola nasional untuk terhindar dari penipuan dan percaloan, sebaiknya ikuti war tiket yang dilakukan di website PSSI untuk memperoleh tiket yang asli pada pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina pada tanggal 19 Juni nanti. Hindari praktek-praktek percaloan karena ini akan berpotensi merugikan masyarakat sekalian. PSSI menjual sekitar 60.000 tiket Indonesia versus Argentina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Pembelian hari terakhir yakni Rabu 7 Juni pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Guna menghindari penipuan, masyarakat sebaiknya membeli di situs resmi dan tidak membeli dari calo. Luar biasa ya antusiasme dari para pecinta bola. Apresiasi juga tentunya untuk PSSI yang mampu mendatangkan Argentina ke tanah air. Pesan selanjutnya dari saya adalah untuk para supporter nanti ketika menonton atau menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Argentina harus tertib. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya mengakibatkan sepak bola kita nanti akan terkena hukuman dari FIFA. Mohon dengan sangat kepada para supporter agar betul-betul bisa menyaksikan pertandingan ini sebaik mungkin, sedamai mungkin, seseru mungkin tanpa ada kerusuhan. Mudah-mudahan. Usai jeda kita akan lihat momen harmonis Pak Jokowi dan Ibu Mega. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Konspirasi Prabu. Anda kembali di Konspirasi Prabu. Makin dekat dengan 2024, politik makin menjadi isu yang hangat buat diperbincangkan. Yang paling hangat dan juga yang terbaru adalah ketika PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2023 di Sekolah PDIP Lenteng Agung. Ada salah satu kejadian yang jadi sorotan, yaitu adalah momen akrab dan hangat antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang saling berjabat tangan erat.
PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional 2023 hari ini di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo menghadiri langsung Rakernas 3 PDIP ini. Rakernas ketiga menjadi momentum untuk memperingati hari lahir Bung Karno pada 6 Juni 1901 silam. Rakernas 3 PDIP dibuka langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sementara itu dalam sambutan di Rakernas, Presiden Joko Widodo berikan wejangan kepada bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi menekankan yang terpenting menjadi pemimpin adalah harus memiliki nyali. Pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Selain Jokowi, hadir juga sejumlah pejabat tinggi partai, diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam rakornas tersebut, momen Jokowi memegang tangan Megawati menjadi sorotan banyak pihak. Keduanya tersenyum sambil turun menuju kursi masing-masing. Potret keakraban Presiden Jokowi dan Megawati ini seolah menjawab tudingan hubungan keduanya yang tidak harmonis. Apakah kemudian terjawab siapa pemimpin bernyali yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Bicara tentang itu, Pak Jokowi, saya juga bernyali, tapi nyali membawakan berita untuk pemirsa di rumah. Nah, yang juga menarik dari Rakernas PDI Perjuangan kali ini adalah ketika Puan Maharani mengatakan ada 10 nama calon potensial yang bakal jadi Cawapres Ganjar Pranowo. Siapa saja yang dibocorkan oleh Mbak Puan ini? Coba sama-sama kita dengarkan. Cawapresan, pencawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu, dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Loh, kok nama-nama tadi kayaknya familiar ya? Saya ingat kayaknya dulu juga Presiden Jokowi sempat mengutarakan nama-nama tersebut di kesempatan yang lain. Coba sama-sama kita perhatikan, apakah nama-namanya sama? Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. Udah. Kalau di bursa Capres, nama Ganjar dan Prabowo bersaing ketat dalam survei. Nah, di bursa Cawapres ada Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presiden dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibandingkan sejumlah tokoh lainnya. Berdasarkan hasil survei indikator, nama Erick Thohir unggul di beberapa simulasi. Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi sosok calon wakil presiden yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi. Dari hasil survei indikator politik, Erick Thohir unggul dalam simulasi 18 nama calon wakil presiden. Mantan Presiden Inter Milan ini memiliki presentasi tertinggi sebesar 15,5%. Elektabilitas Erick Thohir bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mampu mengantongi elektabilitas sebesar 15,4%. Selanjutnya disusul Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13,4% dan Sandiaga Uno di urutan keempat dengan 13,1%. Unggulnya Erick Thohir di simulasi calon wakil presiden tak lepas dari kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI serta prestasinya yang mampu mengangkat prestasi di ajang internasional.
Bahkan jika disimulasi berdasarkan isu sepak bola, survei indikator politik menyebut sebanyak 67,8% responden mengetahui posisi Erik sebagai Ketua Umum PSSI. Dan 20,4% diantaranya setuju Erik Thohir jadi cawapres. Sementara itu, 77,2% masyarakat setuju bahwa Erik Thohir sebagai Ketum PSSI berperan besar Timnas Indonesia meraih emas SEA Games. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda korupsi proyek BTS Bakti Kominfo merugikan negara hingga 8 triliun rupiah dan ternyata pembangunan menaranya pun syarat dengan masalah. Kami akan membahas bersama tim iNews yang menelusuri langsung dan berdiskusi dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, kita kali ini akan berbicara lebih banyak lagi mengungkap tabir seputar korupsi Base Transceiver Station atau BTS. Kita ketahui bersama bahwa penyidik Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi dalam penyediaan BTS tersebut. Sementara itu, sejauh ini walaupun kasusnya sedang berlangsung, PLT Kominfo Mahfud MD memastikan bahwa proyek pembangunan pemancar BTS dan juga infrastruktur pendukung akan tetap berlanjut. Kejaksaan Agung masih terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Sebelumnya dalam keterangan persnya PLT Menkominfo, Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun yang telah dibelanjakan berdasarkan laporan BPKP, hanya 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun dana yang menguap. Mahfud MD meminta Irjen Kemenkominfo mengejar uang yang diduga dikorupsi. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, Kejaksaan telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan menduga para tersangka telah melakukan pemufakatan jahat berupa pengaturan tender dan pengembungan harga. Saya sih melihat bahwa ini sudah kasus mega korupsi. Bayangkan dari 10 T yang dianggarkan, 2 triliun yang sudah digunakan, lalu kemudian kita mempertanyakan 8 triliun sisanya itu kemana? Tadi PLT Menkominfo Pak Mahfud mengatakan bahwa ada nilai 8 T yang harus dipertanggungjawabkan, dicari tahu kemanakah dana tersebut mengalir. Nah, saya pun mencoba untuk meminta agar jurnalis kami langsung mengungkap bagaimanakah sebetulnya keadaan ataupun juga kondisi menara BTS yang dibicarakan itu. Apakah memang betul mangkrak atau juga apakah sebetulnya sudah ada barangnya atau juga sudah ada barangnya tetapi tidak berfungsi. Kami ingin langsung menuju ke lokasi dan kami mengutus jurnalis kami untuk menjadi saksi untuk Anda semua dalam artian untuk mengungkapkan apakah memang korupsi ini nyata atau bagaimana. Sudah ada
tim iNews yang bergabung bersama saya malam ini ada Bang Joni Nura dan juga Bang Joseph Mario. Selamat malam. Selamat malam, Bang Prabu. Ya, selain dua jurnalis kami juga mengundang ada Kapus Pen Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana untuk juga sama-sama menyaksikan temuan dari jurnalis kami yang langsung datang ke lapangan, ke lokasi untuk melihat seperti apakah kondisi sebetulnya dari Menara BTS yang saat ini ramai kita bicarakan. Baik, untuk yang pertama, kita akan lihat dulu ya, bagaimanakah kondisi BTS yang berada di Manggarai Timur. Kita sama-sama saksikan temuan dari rekan kita Mario ya seputar kondisi Menara BTS yang kita perbincangkan. Nah, ini adalah tangkapan dari investigasi Mario, jurnalis iNews, untuk langsung melihat bagaimanakah kondisi BTS yang kita saat ini akan perbincangkan. Baru dibangun 3 bulan lalu di tempat ini yang program dari Kominfo membangun BTS di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saat ini sedang berlangsung pembangunannya yang dikategorikan mangkrak. Dimulai dari kapan Pak Kades? Ini sebenarnya proyek sudah mulai sejak tahun 2021 dan tangan 2021 mulainya, namun pelaksanaannya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh PT CPM 1. Sebelum hadirnya BTS ini, Pak Kades, jaringan di sini bagaimana? Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Tidak lancar. Bisa dijelasin dengan proses mengajar sana? Ketika ujian itu bagaimana? Oh ya, karena sekarang untuk ujiannya itu berbasis Android, jadi segala bentuk ujian itu dalam proses menggunakan HP. Nah, untuk prosesnya itu kan menggunakan jaringan. Yang kami rasakan itu untuk saat ujian itu adalah kendala di jaringan. Mau kirim nilai ujian tidak bisa karena penggunanya banyak sehingga menghambat. Jadi dari kendala jaringan itu sangat besar sekali. Yang Anda saksikan tadi adalah kondisi BTS Bakti di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana tadi Anda sama-sama saksikan pernyataan dari warga adalah bahwa bahkan setelah proyek BTS ini dilangsungkan, sinyal di sana malah semakin terganggu. Nah, setelah dari Manggarai Timur, kita akan coba ya menuju ke Desa Nakatoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana di sana BTS Bakti memang sudah dibangun, ya pemirsa, namun justru malah sinyal di daerah mereka sulit diakses. Kita sama-sama dengarkan bagaimana pernyataan dari lurah di lokasi tersebut. Sejak awal memang perencanaan didampingi oleh petugas dari Infocom untuk menentukan topnya, titik untuk dibangun menara ini. Tapi dalam perjalanan pembangunan menara ini dibongkar. Begitu. Alasan dibongkar apa Lurah? Alasan dibongkar karena ada permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Tidak nyaman. Daerah kita ini kan daerah dengan rawan gempa. Karena ketinggiannya sangat luar biasa dan jarak dengan rumah orang 1,5 meter.
Baik pemirsa sekalian, Anda sekarang bisa menyaksikan tangkapan dari lensa jurnalis kami yang datang ke dua lokasi untuk betul-betul bisa mengungkap sebetulnya seperti apa kondisi Menara BTS di dua lokasi tersebut. Di sini juga ada Pak Ketut. Pak Ketut juga saya undang untuk bertanya kepada dua jurnalis kami jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada mereka. Namun sementara ini saya mau ke Bang Mario dulu. Bang Mario di Desa Wangkarweli ya. Di sini Anda mengatakan dan tanggapan Anda melihat bahwa pembangunan BTS di sana masih belum selesai. Betul demikian? Baik Prabu, betul demikian. Jadi di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sejak Juli tahun 2021 dibangun, ternyata sempat terhenti dan dibangun kembali pada tahun 2023 bulan Februari setelah kasus ini muncul. Demikian Prabu. Dari yang Anda saksikan, berarti sudah 2 tahun menara ini dibangun begitu ya? Berapa persen sebetulnya proses pembangunan atau progres pembangunan yang menurut Anda kira-kira selesai? Dari keterangan Kepala Desa, saat dibangun pertama kali tidak pernah diinformasikan kepada Kepala Desa bagian apakah sudah berjalan atau tidak, karena orang-orang yang datang dari yang mengurus BTS tersebut tidak pernah menginformasikan ke mereka kapan akan dibangun kembali atau kapan berfungsi kembali BTS tersebut. Jadi setelah dibangun pada bulan Februari 2023 kemarin, tidak ada informasi dari yang terkait untuk memberitahukan tentang kapan ini aktif BTS tersebut. Jadi sejak mangkrak tahun 2021 dan Februari kembali dilanjutkan, Kepala Desa sendiri tidak mengetahui kapan aktif ini pembangunan BTS tersebut. Namun dari wawancara saya kepada tukang yang melakukan pengerjaan tersebut, mereka akan menyelesaikan pada bulan Juni ini. Begitu Prabu. Ya mungkin terakhir Mario, kalau Anda lihat langsung ya dari kondisi Menara BTS yang ada di sana, apakah barang-barang yang harusnya diinstal atau dipasangkan di Menara BTS itu ada di lokasi? Atau Anda melihat sebuah rangka menara yang sebetulnya jauh dari kesan sudah terbangun? Kalau yang saya lihat kemarin memang BTS sudah terbangun, namun dari keterangan Kepala Desa sebelumnya barang-barang itu dibiarkan mangkrak sejak tahun 2021 itu mangkrak di desa tersebut, dibiarkan tergeletak di lokasi di mana tanah yang dilibatkan desa tersebut. Jadi setelah terbangun, jadi pihak desa selama ini hanya mengamankan barang-barang yang dibiarkan begitu saja oleh pihak yang melakukan pengerjaan. Demikian Prabu. Dibiarkan begitu saja ya. Ini menarik nih untuk nanti kita tanyakan juga kepada Pak Ketut. Namun sebelum kepada Pak Ketut, saya mau ke teman saya Joni yang juga mendatangi lokasi di Desa Nakatoli ya. Di sana tadi dari tayangan yang sama-sama kita saksikan, penduduk di sana mengatakan bahwa sebetulnya sinyal sudah ada, namun justru ketika Menara BTS ini dibangun, sinyalnya malah semakin lemah. Begitu, Bung Joni. Baik, Bang Prabu, benar sekali apa yang disampaikan Bang Prabu bahwa awalnya masyarakat di Desa Nakatoli sinyalnya sudah bagus. Namun ketika dibangun kembali BTS atau yang istilahnya penguat sinyal, malahan masyarakat di Desa Nakatoli sendiri susah sekali untuk mengakses internet. Terutama anak-anak sekolah, apabila pas masa ujian mereka sangat sulit. Bahkan mereka berjalan kaki sampai 2 km untuk mencari akses sinyal yang baik, Bang Prabu. Anda tanya tidak alasan apa yang dikemukakan
di tempat atau di lokasi di mana sinyal sudah ada, kok dibangun lagi menara BTS? Karena pada awalnya sinyalnya bagus, Bang Prabu. Namun pada akhir-akhir masuk musim hujan atau itu sinyalnya mulai terganggu, Bang. Apalagi mereka sudah membangun lagi tower yang baru dari BTS sendiri. Malah warga bertanya-tanya, kok kenapa kita sinyalnya semakin sulit? Apalagi mereka di daerah pedesaan, Bang Prabu. Oke, baik. Pak Ketut, ini tadi adalah kesaksian dari para jurnalis yang memang sengaja kami kirim ke kondisi lapangan. Kami tidak ingin mengangkat kasus ini tanpa menjadi saksi sendiri, Pak Ketut ya, bahwa ada korupsi yang terjadi di lapangan terkait dengan menara BTS ini. Dari kesaksian rekan-rekan kami, ada Mario dan juga Joni, ada yang ingin Anda komentari, Pak Ketut? Jadi memang begini, Mas Fabru, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Jadi perkara BTS ini ya rencananya dibangun mulai 2020 sampai 2021 dengan anggaran total 10 triliun. Ya. Nah, untuk jangka waktu 5 tahun ya, itu anggarannya adalah 28 triliun. Tetapi kita ngambil yang 2020 sampai 2021. Gitu loh. Nah, ketika 2021 kita lakukan penelitian lapangan, ternyata memang tidak ada yang terbangun, bangunnya hanya sebagian kecilnya saja dari jumlah yang direncanakan 4.000 BTS, gitu loh. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan penelitian dari yang sudah dibangun, ternyata ada 900 BTS yang kita lakukan evaluasi, dilakukan melalui satelit, ya ternyata sebagian besar tidak nyala atau tidak hidup, gitu loh. Oke. Nah, kemudian setelah kami cek secara kontraknya 2021 harus selesai, ya ternyata memang tidak ada yang dikerjakan. Kemudian diperpanjang sampai 2022, ada adendum. Nah, baru tim turun setelah bulan Maret. Bulan Maret itu kita melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Ya, di bulan Maret itu melakukan penyelidikan, ditemukanlah tadi hal-hal yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan di lapangan tadi. Nah, kemudian kenapa sekarang ini kita lanjutkan? Kita tidak mau ketika ada proses penegakan hukum ini menjadi berhenti. Nah, maunya kita ini penegakan hukum tetap jalan, proyek strategis pemerintah tetap jalan, dan masyarakat cepat mendapatkan akses. Tapi ternyata sampai saat ini juga banyak yang belum menerima saluran 4G ini seperti itu. Jadi kondisinya masih seperti itu. Jadi kami walaupun kami melakukan penindakan terhadap kasus ini, tapi juga kita melakukan tindakan pendampingan dan pengamanan terhadap proyek strategis ini, Mas Prabu. Ini menarik Pak Ketut yang tadi Anda katakan bahwa sebetulnya sudah sejak 2021 ya Kejaksaan mencurigai bahwa ada sesuatu di proyek BTS ini. Harusnya di 2021, di Desember 2021 itu sudah diserah terimakan tuh yang 10 triliun yang tadi saya bilang itu. Tapi ternyata 2021 itu belum ada apa-apa, tetapi hanya beberapa BTS saja yang terbangun gitu. Kemudian dari 2021 itu ternyata ada adendum antara teman-teman di Bakti Kominfo dengan pihak vendor ya sampai di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu belum juga terselesaikan. Akhirnya kita turun tim melakukan suatu penyelidikan. Kemudian di bulan September, Mas Prabu, kita naikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, di bulan Januari ya 2023 sekitar tanggal 17 kita menaikkan statusnya menjadi penyidikan khusus ya dengan menetapkan 3 tersangka sekaligus pada saat itu gitu. Kenapa saya tanyakan ini, Pak Ketut, ini untuk mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Kejaksaan sudah mencium aroma ada penyimpangan di kasus BTS ini jauh sebelum ada aktivitas atau aktivasi politik yang selama ini ada di publik yang mengatakan bahwa jangan-jangan kasus ini diungkap karena ada motivasi politik. Anda masih ingat bahwa di tahun 2021 semuanya masih aman-aman saja secara politik begitu. Sementara itu Anda mengatakan bahwa 2021 sudah tercium, begitu ya Pak Ketut ya?
Betul. Dari 2021 itu kita sudah menerima laporan bahwa anggaran yang 10 triliun itu sudah sebagian besar dicairkan, bahkan kalau kita cek di lapangan udah hampir semua dicairkan, tetapi tidak ada pengerjaan yang signifikan di lapangan. Nah, sehingga ketika kami cek di lapangan ternyata ada adendum yang mereka buat diperpanjang sampai 3 bulan 4 bulan ke depan. Dan itu pun di 2021, 2022 tidak terselesaikan. Gitu loh. Harusnya 2021 sudah selesai. Gitu loh proyek ini. Nah, kita sudah mencium di 2021 itu ada satu kejanggalan-kejanggalan terhadap proyek ini. Nah, ketika kami lakukan konfirmasi dengan teman-teman BPKP terjun ke lapangan, ternyata memang dari sisi perencanaan sejak awal sudah diatur proyeknya, ya, kemudian ada kajian-kajian teknis yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan itu diakui oleh tersangka yang dari UI. Kita jadikan tersangka, mereka mengakui bahwa ini kajiannya nggak pas, nggak benar gitu loh. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan BPKP ini juga kita ketemukan ada markup harga yang dibeli sampai di tempat, dan selanjutnya ada pembayaran-pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan, yang belum selesai dikerjakan tapi dibayarkan 100%, seperti itu, Mas Pak. Kita akan bahas lagi, Pak. Kemana 8 triliun sisanya, Pak? Nah, ini saya siap. Setelah jeda, Pak ya. Kami harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa di rumah. Kita akan coba ya mengorek dari Pak Ketut akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Terutama kemana 8 triliun itu tersalurkan. Sesaat lagi. Baik, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ketut. Pak Ketut, Anda juga jelas mengatakan tadi ya bahwa 2 triliun yang terrealisasi, 8 triliunnya yang harus diselidiki. Begitu kan? Ini angkanya fantastis menurut saya, dari anggaran 10T, 8T-nya entah kemana begitu. Entah saya tidak mengerti ya, publik barangkali juga berpikiran yang sama dengan saya. Kok korupsi gini-gini amat begitu, Pak? Pak Ketut, 8T yang dimainkannya dan 2T ini yang terrealisasi begitu. Anda bisa jelaskan tidak kepada kami publik ya, sebetulnya 8T-nya ini kemana, Pak? Begini, tentu biar tidak ada penafsiran-penafsiran lain dalam penegakan hukum, perlu saya jelaskan secara gamblang ya sama teman-teman pemirsa. Pertama, bahwa penegakan hukum yang kita lakukan ini adalah betul-betul murni adalah merupakan suatu penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan politis, kriminalisasi, politisasi. Memang betul kalau ini adalah tahun politik ya. Yang kedua, seperti tadi dibilang sama Mas Prabu, bahwa korupsi ini kerugiannya sangat besar banget. Kalau kita tidak sampai tuntas, sampai ke pucuk, wah, ini masyarakat bisa menjadi marah dengan kejaksaan. Bahkan mungkin ya kemungkinan besar yang menjadi tersangka yang kita tersangkakan sekarang 6 orang ini selain JGP, mungkin dia marah sama kita gitu loh. Seolah-olah kita melakukan diskriminasi dalam hal penindakan gitu loh ya. Kemudian ini adalah proyek strategis nasional yang notabene dibutuhkan sekali oleh masyarakat yang pada saat Covid ide ini sangat-sangat matching, sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 3T tadi, kawasan terdepan, ya, terluar, ya, dan terpencil, yang memang memerlukan akses 4G yang begitu penting dalam hal dunia pendidikan. Bahkan kita lihat pada saat kondisi Covid, anak-anak kita sampai naik pohon gitu ya, sampai cari sinyal 2 kilo, 3 kilo, tadi saya dengar ada sampai 2 kilo ke gunung naik untuk cari sinyal. Nah ini, kalau ini sampai kita putus, mereka tidak akan kehilangan informasi daripada teman-teman kita yang ada di Jawa yang sudah 5G. Ya. Nah ini yang kita sayangkan, sehingga kami berkomitmen di samping melakukan satu penindakan, kami juga melakukan satu proses pendampingan, asistensi dan pengamanan terhadap proyek ini ke depan. Nah mengenai tadi disampaikan kemana saja aliran dana ini, kan begitu? Ya. Tentu itu menjadi domain penyidik yang tidak bisa kita sampaikan secara vulgar di media. Kami tetap melakukan satu penelusuran, dan sampai saat ini kita sudah melakukan serangkaian proses penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset para tersangka, 7 tersangka ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami gelar apa yang sudah kita dapat dalam proses aset tracing yang kami lakukan di Jampitsus, seperti itu.
Apakah memang ini untuk kepentingan pribadi atau ini murni bisnis atau memang ada aliran dana ke partai politik seperti yang juga ramai dibicarakan atau bagaimana Pak Ketut? Nah, ini yang tidak mau saya jawab secara gamblang ya, karena ini masih menjadi domain penyidik. Nanti pada saatnya di persidangan pasti kita paparkan semua dan tidak ada kita tutupi nanti pada saat persidangan kemana saja alirannya, siapa saja yang punya kepentingan terhadap perkara ini ya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perkara ini nanti kita akan sampaikan di depan penuntut depan majelis hakim. Ya, tentu pengacara juga punya hak nanti di sana untuk mengorek-ngorek perkara ini secara lebih jauh gitu. Kalau kita sampaikan sekarang di sini nanti ada sidang di luar persidangan nanti Mas Prabu. Aset apa Pak Ketut yang paling Anda membuat Anda mengernyitkan dahi begitu bahwa ada pembelian pribadi dari proyek seperti ini yang telah disita oleh kejaksaan? Yang kita sudah sita itu ada beberapa uang ya, berapa miliar, puluhan miliar sampai ratusan miliar uang udah kita sita ya. Mobil pribadi udah kita sita, rumah udah kita sita ya, bahkan bangunan dan tanah kita sudah kita sita ya di 9 lokasi, dan hari ini masih jalan terus tim kita ini, dan tidak saja jalan untuk melakukan suatu serangkaian penyitaan tapi juga melakukan serangkaian proses pemeriksaan. Mas Prabu, kita sekarang sudah memeriksa 498 saksi yang terbaru saya sampaikan. Berapa Pak? 400? Udah 498 saksi, baik 98 saksi. Oke, 498 saksi. Ini sudah Anda periksa semua begitu ya, itu dari sejauh ini? Sudah kita periksa 499 saksi, antara lain ada dari pihak swasta, dari vendor-vendor yang disampaikan selama ini dirame di media ya. Kita sudah lakukan klarifikasi dan langsung pemeriksaan semua vendornya, yang dari pihak swasta, dari pihak Kominfo dan Bakti sudah kita periksa semua. Dan bahkan dari masyarakat juga yang tadi diwawancarai sebagai kita juga periksa, biar kita ini mendudukkan perkara ini secara gamblang. Biar tidak ada lagi presentif analog anasir yang berbeda dari kita. Nanti kita lihat semua di persidangan. Nah, kita sudah melakukan 25 orang untuk dilakukan cegah tangkal ya. Dan dari 7 tersangka yang kita tersangkakan termasuk JGP, 5 tersangka sudah tahap 2. Jadi sudah tahap 2 ke penuntut umum. Artinya apa? Dalam waktu dekat juga kita sudah mulai melakukan satu proses rangkaian persidangan. Jadi tidak usah khawatir, kita bergerak cepat untuk menangani perkara ini. Mungkin ini Pak, pertanyaan yang bisa menenangkan masyarakat. Kalau bisa Anda jawab Pak Ketut ya, agar bisa mengkonfirmasi bahwa ini bukan karena motivasi politik begitu. Kenapa timing ya penangkapan atau penahanan pada JGP itu dilakukan pada saat proses politik memang sedang memanas begitu? Kenapa tidak lebih cepat? Atau ada waktu lain yang lebih pas begitu Pak? Dalam proses penegakan hukum itu tidak melihat cepat dan lambatnya ya. Yang kita lihat adalah bagaimana fakta itu menerangkan alat-alat bukti yang kita miliki. Jadi kalau dalam satu teori itu ada teori makan bubur itu Mas. Jadi makan bubur itu mulai dari pinggir, kemudian baru mengerucut ke tengah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul kita mendapatkan saksi dan fakta-fakta yang jelas dan alat bukti yang jelas terhadap satu orang tersangka, kita nggak bisa menetapkan seseorang jadi tersangka. Jadi kalau sudah betul-betul valid si A adalah orang yang paling bertanggung jawab, baru kita lakukan satu penetapan tersangka. Jadi nggak ada istilahnya terkait dengan hal politik, kok cepat banget, kok lambat banget, enggak. Karena memang peristiwa ini terjadi pas di ujung awal tahun politik, di tahun 2022 yang kita lakukan penetapan tersangka awal gitu loh. Jadi nggak ada kaitan sama sekali ada pesanan dari sana, dari pesanan dan tekanan dari ini, nggak ada. Jadi banyak sekali teman-teman media, teman-teman masyarakat menanyakan kepada saya, Pak, apakah proyek ini apakah kasus ini penanganannya ada tekanan, ada pesanan, atau boleh begini? Enggak. Jadi penyidik itu tidak usah diatur. Mereka sudah tahu bagaimana caranya bekerja. Mereka bekerja pasti berdasarkan alat bukti, berdasarkan barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam suatu peristiwa hukum yang ada seperti itu. Pak Ketut jamin itu ya Pak Ketut ya, bahwa tidak ada pesanan, tidak ada tekanan begitu ya Pak Ketut?
Sama sekali tidak ada. Maka dari itu, mari teman-teman media, masyarakat kawal perkara ini sampai ke proses persidangan. Nanti tonton live-nya juga di proses persidangan sehingga kita sama-sama mengerti bahwa memang kasus ini betul-betul kasus tindak pidana korupsi. Dan jangan khawatir, di kejaksaan ini sudah terbiasa kita menangani perkara-perkara yang gede yang kerugiannya begitu fenomenal, seperti Asabri dan Jiwasraya 40 triliun, seperti Garuda 8,8 triliun, minyak goreng 8 triliun, kemarin 2,5 triliun dari Waskita Karya, dan bahkan ada yang sampai 83 triliun dari Duta Palma. Itu sudah terbiasa kita lakukan upaya-upaya aset tracing ya. Kita akan melakukan follow the money, follow the asset, dan follow the suspect. Nah, tentu semua pihak yang terkait dengan aliran dana ini kita akan lakukan suatu konfirmasi dan pemeriksaan. Salah satu cara Pak untuk membuktikan kepada publik bahwa ini memang murni kasus korupsi adalah apakah kasus ini akan berhenti di JGP. Karena logika yang terbangun di publik adalah 8 triliun ini tidak mungkin dinikmati sendiri atau oleh segelintir orang. Ini harusnya nih korupsi, kalau korupsi itu korupsinya berjamaah begitu Pak Ketut. Apakah akan berhenti di JGP saja atau bagaimana Pak Ketut? Begini, perlu saya tekankan bahwa di perkara ini kita sudah menetapkan 7 tersangka, termasuk JGP, ya kan. Apakah nanti akan berkembang ke depannya? Tentu semua berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan teman-teman penyidik di Jampitsus. Ya, kita berbicara alat bukti. Ketika alat bukti itu mengarah kepada siapapun, ya mungkin kita nggak bisa berhenti sampai di sana. Ya, mudah-mudahan kita nanti kalaupun di penyidikan tidak bisa menjadi terang, mungkin di persidangan bisa menjadi terang. Ada orang-orang lain yang bertanggung jawab di perkara ini. Kita lihat aja di kedepannya. Jadi nggak boleh kita berspekulasi ya Mas Prabu ya. Terdekat begitu Pak, untuk juga menjawab ya rasa ingin tahu publik, apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan terkait kasus ini? Sampai saat ini kami tidak menutup diri untuk menerima informasi satu. Yang kedua, penyidikan masih berjalan terus, ya kan? Yang ketiga, hari ini pun teman-teman penyidik itu masih di lapangan untuk melakukan aset tracing. Ya, dalam rangka serangkaian penggeledahan dan penyitaan. Tidak saja mencari alat bukti, tetapi mencari tadi aset ini di mana disembunyikan. Ya tentu kita sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, dan tidak hanya kasus Kominfo ini, Bakti Kominfo ini, di kasus lain juga kita lakukan seperti itu ya. Sepanjang kerugian negara ini belum bisa ditutupi, sampai proses akhir pun ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga kita lakukan proses-proses penyitaan, proses perampasan terhadap harta benda daripada pelaku tindak pidana ini, dan itu kami sudah terapkan di beberapa perkara seperti Jiwasraya dan Asabri. Oke Pak Ketut, Anda bisa mendapatkan janji saya agar media mendukung terus Pak Ketut dan juga kejaksaan dalam mengungkapkan kasus ini seterang mungkin. Ya karena saya juga mengapresiasi kejaksaan ya yang mampu mengungkapkan banyak kasus-kasus besar begitu Pak Ketut ya. Terima kasih banyak Pak Ketut atas informasinya yang sudah dibagikan kepada Konspirasi Prabu. Ya semoga segera kita bisa menemukan titik temu dari kasus BTS ini dan juga tentunya kasus-kasus yang lain. Selamat bekerja terus Pak Ketut. Sekian Konspirasi Prabu kali ini. Sampai bertemu dengan tamu-tamu inspiratif lainnya di episode Konspirasi Prabu selanjutnya. Selamat malam.